Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Catur Nugroho selaku dosen pengampu, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia yang kami banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok program studi PJJ Manajemen untuk mempresentasikan hasil tugas proyek ICT literasi yang telah kita kerjakan sebelumnya. Nah, di sini kami akan mengambil judul Peningkatan ICT Literasi Karyawan KPP Pratama Jember menuju era Industri 5.0, yaitu analisis kebutuhan dan model pelatihan berbasis kompetensi. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Imelda Octavia Effendi. Yang kedua, Indra Wiratama. Yang ketiga, Anggi Gabriela Simbala. Yang keempat, Lucia de Jesus Cardoso. Yang kelima, Fatia Aska Anissa. Nah, kita mulai ke poin yang pertama, yaitu ada latar belakang. Nah, di sini kita akan bahas konteks dan permasalahan yang dihadapi, sehingga kita perlu melakukan penelitian ini. Nah, yang pertama, pergeseran dari sekadar efisiensi menuju keseimbangan teknologi canggih dan nilai kemanusiaan atau industri 5.0. Nah, berfokus pada keberlanjutan atau sustainability, berpusat pada manusia, dan centricity dan ketahanan atau science. Nah, manusia bukan sekedar tapi mitra kolaboratif dalam inovasi. Tantangan utama bagi SDM adalah kesenjangan kompetensi digital, rendahnya literasi ICT, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya keterampilan mengoperasikan teknologi baru. Solusinya adalah pengembangan SDM berbasis kompetensi digital melalui pelatihan teknis seperti AI, IoT, atau robotik, dan penguatan soft skill seperti berpikir kritis, kolaborasi manusia dan mesin, dan adaptabilitas. Nah, tujuannya adalah untuk membangun SDM yang siap teknologi, inovatif, dan mendukung budaya berkelanjutan di era industri 5.0. Selanjutnya, di poin B, ada urgensi penelitian. Nah, mengapa penelitian ini penting? Yang pertama adalah karena adanya kesenjangan kompetensi digital. Nah, pegawai di KPP Pratama Jember masih memiliki literasi TIK yang rendah, sehingga menghambat efisiensi operasional dan daya saing organisasi. Yang kedua, ada keterbatasan model pelatihan. Nah, pelatihan yang tersedia saat ini masih berfokus pada hard skill, belum mengembangkan ICT literasi secara holistik atau menyeluruh yang menjadi kebutuhan di era industri 5.0. Dampak negatifnya adalah ketidaksiapan dan resistensi terhadap perubahan dapat menghambat inovasi dan menurunkan produktivitas organisasi. Nah, jika dibiarkan, hal ini akan menurunkan produktivitas dan daya saing organisasi. Selanjutnya di poin C ada tujuan penelitian. Beberapa tujuan penelitian dilakukan diantaranya adalah 1. Mengukur kemampuan ICT literasi pegawai KPP Pratama Jember berdasarkan tupoksi kerjanya. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan atau gap kompetensi untuk kesiapan menuju era industri 5.0. Yang ketiga, merancang model edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan SDM. Dalam tinjauan pustaka, kami mendefinisikan ICT literasi sebagai kemampuan mengakses, mengelola, dan menciptakan informasi digital yang sangat krusial untuk penggunaan sistem pajak seperti e-filing, e-billing, dan Cortex System. Metode pelatihan harus berfokus menutup kesenjangan antara kompetensi aktual karyawan dengan kebutuhan organisasi, serta melakukan reskilling dan upskilling menuju kebutuhan spesifik era ini. Lanjut. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Kami menggunakan metode pendekatan, penelitian, dan pengembangan untuk menghasilkan model pelatihan berbasis kompetensi. Proses ini terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama adalah identifikasi masalah
yaitu melalui observasi dan wawancara awal. Yang kedua, analisis kebutuhan, yaitu menyebarkan kuesioner dan melakukan analisis gap. Yang ketiga, perancangan model, yaitu menyusun modul dan metode pelatihan yang sesuai. Yang keempat, implementasi dan evaluasi, yaitu melakukan pelatihan pretest atau post-test serta survei evaluasi. Mari kita perhatikan roadmap penelitian yang telah kami susun. Diagram ini menggambarkan alur kerja tim kami dari awal hingga akhir semester untuk memastikan target tercapai tepat waktu. Proses ini terbagi menjadi 6 tahapan utama. Di tahap awal, kami memulai dengan pembuatan proposal dan melakukan konsultasi intensif bersama dosen pengajar untuk mematangkan konsep penelitian. Di tahap kedua, pengumpulan data, kami bergerak ke lapangan untuk pengumpulan data dan melakukan analisis kebutuhan pelatihan guna mengetahui kesenjangan kompetensi yang sebenarnya terjadi KPP Pratama Jember. Memasuki periode UTS, fokus kami adalah perancangan prototipe pelatihan dan modul pembelajaran. Di tahap ini, kami juga melakukan uji coba model pelatihan untuk memastikan materi yang disusun sudah relevan. Di tahap pelaporan progres, setelah perancangan selesai, kami menyusun laporan progres kegiatan untuk memantau perkembangan penelitian sebelum implementasi penuh. Di tahap evaluasi adalah tahap inti di mana kami melakukan pelaksanaan pelatihan kepada karyawan. Setelah pelatihan, kami langsung menyebarkan survei hasil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelatihan tersebut. Dan di tahap akhir, sebagai tahap periode UAS, kami akan menyusun laporan hasil penelitian secara lengkap dan melakukan presentasi akhir dari seluruh kegiatan proyek ini. Dengan roadmap ini, kami memastikan setiap tahapan berjalan sistematis dan terukur. Kembali ke diagram alir penelitian, jika roadmap sebelumnya menjelaskan kerangka waktu, diagram ini memvisualisasikan alur teknis pelaksanaan penelitian kami secara mendetail. Proses ini kami bagi menjadi fase 3 utama. Fase analisis dan pengumpulan data atau bagian atas. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah. Dari sini kami melangkah ke tahap pengumpulan data. Seperti yang terlihat pada diagram, pengumpulan data dilakukan melalui 3 metode sekaligus agar komprehensif. Di sisi kiri kami melakukan observasi lapangan, di sisi kanan kami melakukan wawancara, dan di bagian tengah kami melakukan penyebaran kuesioner. Seluruh data yang terkumpul kemudian masuk ke tahap analisis data. Yang kedua, fase perancangan bagian tengah. Hasil analisis data menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pelatihan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kami mulai menyusun konsep pelatihan. Di tahap ini, ada 4 komponen yang penting yang kami rumuskan. Menetapkan tujuan pelatihan dan menyusun modul pelatihan, serta menentukan metode pelatihan yang tepat dan indikator kompetensi yang ingin dicapai. Fase eksekusi dan evaluasi ke bagian bawah. Setelah konsep matang, kami masuk ke tahap pelaksanaan pelatihan. Agar dampaknya terukur, kami menerapkan sistem pengujian 2 arah. Pretest sebelum materi diberikan dan post-test setelah pelatihan selesai. Hasil dari kedua tes tersebut ditambah dengan survei kepuasan peserta akan diolah dalam tahap evaluasi. Seluruh rangkaian ini bermuara pada penyusunan laporan penelitian dengan output utama berupa peningkatan ICT literasi pegawai hingga proses dinyatakan selesai. Demikian alur sistematis yang kami terapkan untuk menjamin validitas penelitian ini. Pembagian tugas dan output. Untuk memastikan penelitian ini berjalan lancar sesuai roadmap, kami telah membagi tugas tim sebagai berikut.
Imelda bertugas pada identifikasi masalah, koordinasi dengan KPP Pratama, serta wawancara. Indra dan Fatia bertanggung jawab pada analisis kebutuhan, distribusi kuesioner, dan rekap data. Anggi dan Lucia berfokus pada perencanaan model dan pembuatan model pelatihan. Dan seluruh tim akan terlibat dalam implementasi pelatihan serta evaluasi akhir. Output dan target capaian sebagai penutup rencana proyek ini, berikut adalah output dan target capaian yang kami terapkan. Ada 4 luaran utama. Yang pertama dokumen, kami akan menghasilkan proposal penelitian dan laporan akhir yang komprehensif. Yang kedua produk, luaran fisik berupa prototipe, model pelatihan, dan modul pembelajaran berbasis PowerPoint atau PPT yang interaktif. Ketiga kegiatan, yaitu terlaksananya presentasi pelatihan secara langsung kepada pegawai KPP Pratama Jember. Lalu keempat, indikator keberhasilan, yaitu kami menetapkan target kuantitatif, yaitu hasil survei evaluasi pelatihan dengan target penilaian minimal 4,5 dari skala 5. Target ini kami pasang tinggi untuk memastikan pelatihan benar-benar memberikan dampak positif bagi organisasi. Sebagai kesimpulan dari kami, transformasi menuju industri 5.0 menuntut keseimbangan teknologi cerdas dan nilai kemanusiaan. ICT literacy adalah kompetensi kunci bagi pegawai KPP Pratama Jember untuk mendukung digitalisasi perpajakan seperti Cortex System. Dan oleh karena itu, pelatihan ini berbasis kompetensi sangat diperlukan untuk memastikan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan nyata pekerjaan guna mewujudkan layanan pajak modern dan smart tax administration. Demikian presentasi proposal dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.